Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan, apakah virus corona itu merupakan azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari sama-sama kita buka beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil atau sebagai referensi supaya kita jelas apakah virus corona itu merupakan azab atau ujian dari Allah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Yang pertama, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi berbicara mati itu sama siapapun kita, tapi rasanya mati itu sesungguhnya yang berbeda. Ada orang yang ketika mati ruhnya tersenyum, tapi juga ada yang ketika mati ruhnya menangis. Ada saudara kita yang ketika mati ruhnya bahagia, dan sebaliknya ada yang menderita. Ada saudara-saudara kita juga yang meninggal dunia dalam keadaan ruhnya husnul khotimah, dan ada yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Untuk mencapai pada saat kita mati, ruh kita akan merasakan kebahagiaan atau penderitaan. Ruh kita akan tersenyum atau menangis. Ruh kita akan mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ternyata Allah menguji kita semuanya pada saat kita hidup sekarang ini di alam dunia dengan dua ujian. Ada kalanya kita diuji dengan ujian yang buruk, dan sebaliknya mungkin kita diuji dengan ujian yang baik. Belajar dari sejarah para nabi dan para rasul terdahulu. Ada nabi dan rasul yang diuji oleh Allah dengan keburukan. Nabi Ayub alaihissalam contohnya diuji dengan penderitaan, sakit yang berkepanjangan, harta yang habis, kemudian penderitaan demi penderitaan beliau lalui, tapi sedikit pun beliau tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah berputus asa, sabar yang ada dalam hati dan dirinya, sehingga beliau lulus menghadapi ujian berupa keburukan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang baik, ujian yang menyenangkan.
harta yang melimpah, fasilitas yang serba ada, kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Ujian kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman tidak menjadikannya sombong takabur, tidak menjadikannya jauh dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Ternyata Nabi Sulaiman diuji dengan kebaikan, beliau pun lulus menghadapinya. Oleh karena itu, ujian yang mampu kita hadapi dengan sukses, dengan lulus, maka akan menjadi orang-orang yang pada saat kembali menghadap Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini. Pada ayat 2 yang bisa kita ambil pelajaran, ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai hamba Allah yang beriman, ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pada saat itu kita harus siap diri menghadapi ujian, cobaan dari Allah, ujian keburukan ataupun ujian kebaikan. Ayat yang ketiga, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai, sesungguhnya Allah ingin tahu pasti mana di antara hamba-hambanya yang imannya benar dan istiqomah, mana di antara hamba-hambanya yang imannya imitasi dan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Baqarah surat kedua ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Al-Baqarah ayat 216 memberikan satu pelajaran yang sangat berharga buat kita, termasuk masyarakat Indonesia yang sedang diuji dengan virus corona. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali berprasangka buruk terhadap Allah. Jangan kita bersuudzon kepada Allah. Yakin di balik musibah yang sedang kita hadapi ada sesuatu yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bisa jadi apa yang menurut kita buruk, yang menurut kita tidak kita sukai,
tapi di situ ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya, bisa jadi yang menurut kita baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita sukai, ternyata di balik apa yang kita sukai, ternyata ada keburukan menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya pepatah Arab mengatakan, apabila kita mencintai sesuatu, jangan berlebihan. Karena bisa jadi yang hari ini kamu cintai, besok akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan ketika kita membenci sesuatu, jangan berlebihan juga. Karena hari ini kamu membencinya, besok jadi menjadi sesuatu yang kamu cintai. Oleh karena itu, ujian yang Allah berikan kepada bangsa dan negara kita, yang pertama bisa jadi merupakan ujian dari Allah buat kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kita meningkat kepada level, tingkatan, derajat yang lebih tinggi. Yang kedua, musibah yang menimpa kepada bangsa kita, bisa jadi itu merupakan peringatan dan teguran dari Allah. Selama ini barangkali banyak kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan. Selama ini banyak perintah Allah yang kita abaikan. Ayat-ayat Allah sudah mulai kita lupakan. Kita sudah mulai jauh dari ulama. Maka ujian yang Allah berikan saat ini, ayo jadikan kita semua menjadi orang yang kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada syariat dan sunnah Rasulullah, dekat dari ulama yang insya Allah kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, musibah yang Allah turunkan kepada bangsa dan negara ini merupakan barangkali azab dari Allah bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-Nya. Oleh karena itu, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin di balik musibah yang menurut kita tidak menyenangkan saat ini, mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang baik pada akhirnya. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.